Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dami dari kelompok 4 energi akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Jerusalem Artichoke, Energy Balance in Annual and Perennial Cropping System, a Case Study in North Island Poland. Nah, anggota dari kelompok kami itu ada Hanif, Marsha, Yusuf, dan saya sendiri, Vina Rizky. Oke, next. Berikut adalah jurnal utama yang kami gunakan. Oke, next. Oke, pendahuluan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, masalah yang terjadi di dunia saat ini adalah penggunaan bahan bakar fosil dan minyak sebagai sumber energi utama. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut, penggunaan oil itu tinggi sekali gitu. Penggunaan migasnya tinggi jika dibandingin dengan renewable energy dan biofuel itu selisihnya sangat jauh gitu. Maka dari itu kita perlu melakukan diversifikasi sumber energi karena energi ini kan energi yang migas itu kan energi yang tidak terbarukan dan dapat menghasilkan efek rumah kaca yang dimana dia akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global. Jadi diversifikasi sumber energi ini bisa menggunakan biomasa tanaman, terutama jenis tanaman lignoselulosa. Nah, pada studi kasus ini akan dikaji tanaman Jerusalem Artichoke atau Helianthus tuberosus. Nah, tujuan dari studi kasus kali ini yang pertama adalah menentukan hasil biomasa Jerusalem Artichoke dengan penanaman secara anual dan perennial. Yang kedua, menentukan raca energi produksi atau budidaya tanaman Jerusalem Artichoke. Dan yang ketiga, menentukan rekomendasi penanaman Jerusalem Artichoke. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih itu Jerusalem Artichoke? Mungkin baru terdengar di telinga kita ya. Jadi Jerusalem Artichoke itu adalah tanaman asli North America atau Amerika Utara yang dimana dia merupakan tanaman herba lignoselulosa yang berpotensi sebagai sumber bioenergi. Nah, orang Eropa menyebutnya ini bunga matahari liar karena masih termasuk Helianthus. Nah, karakteristik dari tanaman Jerusalem Artichoke yang pertama adalah dia merupakan tanaman short day plants atau tanaman hari pendek, di mana dia akan mengalami pembungaan atau berbunga ketika pencahayaannya kurang dari 12 jam. Maka dari itu dia tuh cocok banget ditanam pada daerah-daerah yang subtropis. Nah, selanjutnya dia jenis tanaman dengan fotosintesis C3. Kemudian dia juga merupakan tanaman geofit, yaitu tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di bawah tanah dalam bentuk umbi. Nah, dia itu juga bisa tahan pada suhu dingin hingga minus 50 derajat. Oleh karena itu, dia bisa ditanam secara perennial, jadi tidak hanya anual. Kemudian potensi dari tanaman Jerusalem Artichoke yang pertama adalah aerial biomasnya atau biomasa di atas tanahnya itu bisa dijadikan sebagai bahan baku alternatif dalam produksi papan serat. Karena dia juga tinggi serat kan. Terus yang kedua adalah umbinya bisa dijadikan sebagai bahan pangan atau pemanis. Jadi di Eropa sana tuh banyak sekali olahan-olahan dari umbi Jerusalem Artichoke ini. Terus yang ketiga adalah dia punya kandungan inulin, terutama pada batang dan umbi yang kandungan inulinnya tinggi, bisa dijadikan sebagai biofuel. Jadi dia bisa diolah jadi bioetanol gitu. Oke, boleh next. Oke, kemudian ada metodologi. Jadi eksperimen ini dilakukan di Agricultural Experiment Station di bawah sini menggunakan Jerusalem Artichoke. Besar lahannya itu sekitar 13,5 meter persegi dengan jenis tanah Haplikuvisol dan suhu rata-ratanya itu 7,9 derajat Celcius. Kemudian analisis data yang dilakukan itu ada evaluasi energi input. Jadi energi input total didefinisikan sebagai total konsumsi energi yang terkait dengan tenaga kerja, bahan bakar, traktor, mesin pertanian, dan juga plant material. Di mana si EI-nya itu adalah input total, dan EID-nya itu bahan bakar diesel, EIF-nya itu input aset tetap, EIM-nya itu input bahan, EIL-nya itu input tenaga kerja manusia. Kemudian juga ada evaluasi energi output, di mana penentuan energi output ini dilakukan dengan sampel 40 gram dari biomasa aerial dan juga umbi, digiling dan juga eh, digiling tanpa limbah gitu, untuk menentukan si higher heating value dan juga nilai lower heating value-nya tuh dihitung sesuai rumus yang ada di gambar, di mana UPI-nya itu kelembapan dan 0,0244-nya itu koefisien koreksinya.
dan penentuan energi outputnya itu dengan LHV dikali fresh matter yield. Kemudian ada energi gain dan juga efisiensi maksudnya, di mana energi gain itu tuh energi output dikurang energi input, dan efisiensi rasionya itu energi output dibagi dengan energi input. Next. Oke, berikutnya kita analisis dulu sistemnya. Jadi sistem ini termasuk ke dalam sistem terbuka karena energi input dan outputnya itu bisa berubah-ubah ya, karena ada aktivitas operasional seperti penanaman, pemupukan, kemudian ada bahan bakar dan bahan pertanian juga. Sehingga itu menjadikan sistem yang diamati ini merupakan sistem yang terbuka. Kemudian untuk kondisinya sendiri itu juga termasuk kondisi yang dinamis, artinya dia ada perubahan setiap tahunnya untuk energi input dan output, karena itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu oleh kebutuhan operasional, dan juga ada faktor eksternal berupa cuaca. Oke, next. Berikut merupakan aliran inlet dan outlet dari sistem yang dijadikan studi case pada jurnal yang kami pelajari. Oke, kemudian next. Oke, ini lanjut ke analisis energi input dan outputnya. Jadi kita bagi dua dulu antara sistem yang pertama itu sistem tahunan yang kita amati, di mana sistem tahunan ini dia energi input awalnya sangat tinggi karena itu didominasi dari penanaman dan pemupukan. Itu kalau untuk penanaman dia menyumbang 32%, dan pemupukan itu dia nyumbang 35%, dan total dari tahun pertamanya itu energi output sejumlah 25,2 gigajoule per hektarnya. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya atau tahun kedua dan ketiga bisa dilihat terjadi penurunan yang cukup besar, bisa mencapai sekitar 47 hingga 51% untuk energi inputnya. Kenapa? Karena sudah berkurangnya aktivitas dalam pengolahan yang intensifnya. Jadi intensifnya itu di awal untuk pengolahan tanahnya. Terus untuk energi outputnya sendiri itu juga dinamis dan juga dipengaruhi oleh kekeringan. Jadi energi output sistem tahunan itu bisa mencapai 100 sampai 193 gigajoule per hektarnya. Namun itu menurun terutama pada tahun ketiga karena terjadi kekeringan, dan itu dapat menurunkan energi outputnya sebesar 43 sampai 48%. Oke, boleh next. Kemudian untuk sistem yang kedua yaitu sistem tanaman semusim, di mana energi inputnya itu tentu lebih besar di awal karena tadi emang sama, operasi intensifnya itu ada pada awalnya, dan juga ada pada transportasi dan juga panennya. Bisa dilihat bahwa energi input itu bisa mencapai 31,5 sampai 37,1 gigajoule per hektarnya, dan untuk energi outputnya itu 177 sampai 338 gigajoule per hektar. Dengan energi output dari umbinya itu menyumbang 33% dari total energi output. Ini juga dipengaruhi oleh cuaca dan manajemen, di mana kekeringan yang terjadi pada tahun ketiga itu dapat menurunkan energi output biomasanya hingga 50% atau setengahnya. Dan manajemen dari optimasi pemupukan dan manajemen air itu sangat disarankan untuk meningkatkan efisiensi pada sistem tahunan dan semusim. Oke, boleh next. Oke, berikutnya ada energi gain dan efisiensi. Untuk energi gain itu dia ini mungkin typo ya. Jadi sistemnya itu semusim dan tahunan. Jadi untuk sistem semusim energi gainnya itu lebih rendah. Itu 71% lebih rendah dari energi yang sistem tahunan. Oke, bisa dilihat juga di grafiknya. Kemudian untuk energi gain tertinggi itu tercatat pada 2 tahun pertama, karena tadi kan disebutkan juga karena di tahun ketiga itu terjadi kekeringan ya. Kemudian untuk efisiensi energi, dia pengaruhnya tergantung dari intensitas input dan kondisi cuacanya.
dapat dilihat bahwa pada sistem perennial itu efisiensinya 7,7 sampai 13,3. Dan untuk yang untuk yang semusim itu 7,7 sampai 13,3. Untuk yang tahunan itu 20% lebih rendah. Oke, boleh next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh suhu dan cuaca terhadap perkembangan biomasa. Nah, bisa dibilang suhu ini berbanding lurus dengan produksi rendemen hasil biomasa dari Jerusalem Artichoke atau JA ini. Namun, perlu diingat ada batas titik ekstrem dari si JA ini ketika dia bisa mencapai kekurangan atau ada stunt di growth-nya itu ada terhambat sehingga tadi yang dibilang Uscup sebelumnya 50% biomasanya lebih rendah. Nah, ini dibuktikan dari studi di mana wilayah yang lebih dingin seperti Kanada, Finlandia, Lituania, dan Rusia itu biomasanya lebih kecil dibandingkan dengan wilayah yang lebih panas. Next. Nah, ini juga ada pengaruh tentang bagaimana curah hujan memengaruhi. Intinya adalah pada bulan atau periode waktu yang curah hujannya lebih tinggi, dia biomasanya yang dihasilkan lebih tinggi. Sementara pada curah hujan yang lebih rendah, dia hasil biomasa turun hingga 20 sampai 25%. Next. Nah, berikut adalah pengaruhnya edafik dan juga karakteristik tanah dalam perkembangan biomasanya. Nah, itu ketika tanah memiliki unsur hara dalam kandungan rendah, atau misal edafik tanahnya jelek, itu tuh dia perkembangannya lebih kecil dibandingkan dengan tanah yang kaya nutrisi dan juga pH-nya itu tepat gitu. Yaitu dibuktikan bahwa perbedaan dibanding 20 miligram per hektar dibandingkan dengan 25 sampai 30 miligram per hektar menyatakan bahwa edafik tanah ini berpengaruh signifikan terhadap besaran biomasa. Ketika unsur haranya tinggi, maka biomasanya akan tinggi dan ketika pH-nya tepat, biomasa juga akan tinggi. Next. Nah, tadi udah sempat dibahas tentang batas optimal. Nah, batas optimal ini ada batasnya gitu. Nah, jadi tambahan energi output dari panen multiple output ini dapat meningkatkan energi gain, namun tidak selalu meningkatkan energi efficiency rate atau EER ini. Nah, contohnya ketika dosis nitrogen tinggi dapat menurunkan EER sebesar 27%. Makanya itu tidak hanya semata tinggi, tapi juga harus efisien pengeluaran energinya. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pada pada sistem penanaman secara perennial, kandungan fresh matter sebesar 30,19 megagram per HA atau ton per HA. Dan pada penanaman secara anual, kandungan fresh matternya sebesar 73,45 megagram per HA. Nah, yang kedua, pada sistem penanaman secara perennial, energi inputnya itu sebesar 25,5 gigajoule per HA dan energi outputnya sebesar 100 sampai 193 gigajoule per HA. Pada sistem penanaman secara anual, energi inputnya sebesar 31,5 sampai 37,1 gigajoule per HA dan energi outputnya sebesar 177 sampai 338 gigajoule per HA. Kemudian yang ketiga, rekomendasi penanaman Jerusalem Artichoke yaitu apabila dia ditanam secara perennial, sebaiknya dilakukan pada lahan yang luas. Dan apabila dia ditanam secara anual, dan sebaiknya dilakukan pada lahan yang lebih kecil. Oke, boleh next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.